Mitra Jaman Siar, balik lagi bareng Devina di gelaran Nyongsong ya Mitra Jaman Siar. Tapi sekarang sudah menunjukkan jam 18.07 yang artinya kita sudah masuk ke segmen mengaji. Ada hadir ya ini bintang tamu kita hari ini ya, ada Pak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz udah makan belum tadi sebelum ke Radio Elegan enggak? Udah kayaknya. Wow. Nah hari ini nih kita spillan kita mau ngebahas apa nih Pak Ustadz nih? Judulnya itu jangan sombong. Wow, jangan sombong. Sepertinya akan ada pengetahuan baru yang begitu banyak ya untuk Mitra Jaman Siar. Nah untuk Mitra nih nanti yang mau bertanya bisa langsung aja ya ke WhatsApp kita di 0811186003 atau mau bertanya di luar tema juga boleh banget kok. Mumpung Pak Ustadz di sini nanti bakal dijawab pertanyaan dari Mitra Jaman Siar semuanya ya. Oke deh Pak Ustadz, langsung aja yuk kita mulai segmen mengaji pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati Mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan juga zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Kak Devina dan Kak Claudia. Mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya diberikan sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan juga zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mitra, hari ini judulnya itu jangan sombong. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad dzarri fi suwari rijali yakshahum dhullu min kulli makan. Pada hari kiamat, orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil dalam ukurannya yang kecil dengan bentuk wajah manusia. Kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Takabbur atau sombong merupakan maksiat pertama yang terjadi di kalangan makhluk, yaitu dialah iblis, makhluk pertama yang melakukannya saat ia enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, karena ia merasa lebih baik dari asal penciptaannya, yang mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Orang sombong dan merasa besar di hari kiamat akan digiring dalam keadaan kecil, bentuknya seperti semut kecil sebagaimana keterangan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga bersabda dalam sabdanya, man ta'azzama nafsihi au ikhtala fi misyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa merasa besar pada dirinya atau sombong, sewaktu ia berjalan niscaya ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Semua kelebihan akan berpotensi menjadikan seseorang berperilaku sombong.
kelebihan akan semakin tinggi berpotensi meletakkan kesombongan sesuai dengan kelebihan yang menjadi kebanggaan masyarakat. Kelebihan seperti kaya, cantik, tampan, nasab memiliki skala prioritas berbeda di kalangan yang berbeda. Abdullah ibnul Mubarak berkata, orang Yahudi menikahkan putrinya karena faktor harta. Orang Nasrani menikahkan putrinya karena faktor ketampanan. Dan orang Arab menikahkan putrinya karena faktor nasab, yaitu keturunan. Adapun kaum muslimin menikahkan putrinya karena faktor takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikahkanlah putrimu sesuai dengan golongan. Yang mana kita ambil pada pembahasan sore menjelang malam ini, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW janganlah sombong. Yang mana Nabi menjelaskan pada hadis yang pertama, pada hari kiamat orang-orang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil dan wujudnya juga kecil, berkepala manusia atau berwajah manusia. Bukan hanya itu, kehinaan diliputi atau meliputi mereka yang sombong kepada makhluk Allah, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Takabur atau sombong ataupun angkuh ataupun bisa karena kekayaan dan kelebihan kita sehingga meremehkan orang lain. Bukan hanya sombong tapi menghinakan orang lain. Ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk tidaklah pantas untuk sombong. Ini ujian kita bersama-sama. Yang kaya, yang miskin pasti memiliki rasa sombong. Maka daripada itu kita minta kepada Allah, ya Allah jauhkanlah dari sifat-sifat yang jelek. Sifat-sifat yang bisa mencelakai kami. Sifat-sifat yang bisa menjatuhkan harkat martabat kami. Ataupun sifat-sifat yang bisa menghinakan diri kami sehingga makhluk-makhluk engkau, bahkan engkau tidak mau melihatku, tidak mau melihat kami karena kami telah dihinakan oleh engkau. Tidak lain tidak bukan saya selalu mengingatkan kita selalu berlindung kepada Allah karena kita membutuhkan Allah yang pertama, yang kedua kita tidak daya dan tidak memiliki upaya melainkan adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo sama-sama mitra. Yang tua menasihati yang muda. Yang muda juga mau menasihati yang tua. Dan yang tua juga jangan pernah singgung dengan nasihat anak muda. Karena tua boleh, tapi mungkin nasihat itu ada di muda. Mungkin muda kita berpengalaman ataupun memiliki pengetahuan yang luar biasa, tapi kasih sayang ada di orang tua. Maka sama-sama yang muda menyayangi yang tua pun menyayangi yang muda. Kita nasihati. Kalanya menasihati makhluk Allah yaitu manusia, bukan menasihati seekor hewan. Berbeda ketika kita mau memanusiakan manusia, insya Allah siapapun di depan kita manusia itu akan mencintai kita kembali karena kita memanusiakan mereka, yaitu karena mereka adalah manusia bukan hewan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan segmen mengaji kita hari ini ya. Jangan sombong ya mitra Jaman Siar, karena sombong itu ada banyak hal ya Pak Ustadz, gak cuma tentang uang aja atau harta benda ya, tetapi bisa juga sombong dalam hal yang lain, misal sombong lewat lisan atau perkataan kedudukan gitu. Betul sekali Pak Ustadz. Gue udah jadi dewan nih. Lu bukan nih, sorry ya gitu. Weh. Sombong amat. Betul nggak boleh ya itu Nggak Pak Ustadz boleh, ya. nggak boleh. Betul. Oke, boleh deh langsung aja nih, ada satu pertanyaannya yang hadir nih Pak Ustadz dari salah satu mitra Jaman Siar. Boleh Devina bacain ya Pak Ustadz, langsung aja yuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sekalian cerita nih Pak Ustadz. Saya pernah waktu bulan kemarin beli mobil, tapi nggak sengaja dianterinnya siang sama dealernya. Jadi tetangga pada lihat deh. Apakah itu bisa dibilang sombong atau tidak ya Pak Ustadz? Karena tetangga pada ngiranya saya yang pengen minta anterin siang-siang biar dilihat, padahal mah dari dealernya sendiri Pak Ustadz. Memang kita benar belum tentu
benar di mata orang lain. Nah, ini kan suatu pernyataan yang pendek dan luas sekali kita pahami. Betul. Kalau memang itu kemauan dealer nggak apa-apa. Dan maaf, apabila kita mesen sendirilah, kita kan tahu situasi lingkungan kita, Kak Devina. Misalkan kita bilang kayaknya siang aja deh gitu ya. Mungkin kalau malam banyak orang pulang kerja dan lain sebagainya. Ataupun kita sangat tahu lah sikon kita. Siang misalkan minta dianterin, nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa. Karena bahasa itu hak kita. Yang disebut sombong tuh begini. Kita mau waktunya jam berapa mau keadaannya bagaimanapun, kita kayaknya pengen dikata hebat. Ataupun kita punya sifat yang bisa meremehkan orang lain. Tadi itu simpel banget tuh. Gue udah jadi dewa nih. Lu siapa ya? Nah, ini adalah kesombongan. Yang mana tidak menyadari bahwa Allah sedang memberikan nikmat. Seharusnya bersyukur kepada Allah dan mohon perlindungan, mohon ampunan kepada Allah, itu tetap jadinya. Jadi contoh kayak beli mobil tadi, mau jam berapa silakan, gak apa-apa. Jangankan dealer, kita yang minta pun silakan, gak apa-apa. Contoh Kak Devina, tiba-tiba Allah kasih rezeki besok punya mobil yang terbaik, yang terbagus. Yang atasnya bisa kebuka, Pak. Boleh, yang penting ada bautnya ya. Kalau enggak pada kendor semua. Nah, nggak bisa jalan itu, Pak Ustaz. Itu kayaknya becak itu. Kak Devina bilang, Mas anterin siang aja, soalnya kan kalau siang ini orang udah nggak pada sibuk berangkat atau pulang kerja. Ya pokoknya kita tahu banget lah, minta di siang. Dan Kak Devina punya perasaan biasa aja tuh, nggak ada pengen pamer, nggak ada pengen dilihat orang, bahkan udah tulus aja lah gitu ya, tulus aja. Niatnya cuma dia bahagia, dia punya dikasih nikmat yang luar biasa sama Allah, dan dia punya pilihan waktu siang aja. Ini nggak apa-apa. Yang permasalahan tadi, mau jam berapapun, mau waktunya kapanpun, ada rasa begini. Tetangga miskin, lihat nih gue punya mobil. Ini langsung bawa apa? Hati. Oh. Hati aja udah bahaya, apalagi mulut. Iya. Contoh, misalkan ada yang, teman berantemnya, ya teman bacot lah ya. Lu lihat nih, mobil gue nyampe nih. Malah seharusnya kalau kita berpikir begini Kak Devina, jangankan yang kredit, yang lunas aja bahayanya ke depan. Ya Allah, saya pengen punya kendaraan ini membawakan keselamatan, membawakan keberuntungan, bahkan juga membawakan keberkahan. Kan begitu Kak Devina. Khawatirnya karena sifat kita yang buruk ataupun busuk, Allah benci tuh. Jangan Allah dulu lah yang benci, makhluk Allah yang benci. Najis banget kan gitu ya. Iblis kan seneng orang sombong, tapi bisa mencelakai orang sombong kan gitu ya. Jadi mencelakai orang sombong itu contoh, saya terhasut nih dengan bisikan iblis, najis banget, mudah-mudahan besok tabrakan. Itu iblis membuktikan dia tabrakan sehingga saya tuh tambah sesat. Karena terbisik dengan bisikan setan. Saya malah pede tuh, omongan gua hati-hati. Omongan gue keramat, terus sangkain keramat, padahal hasutan, bisikan, godaan setan atau iblis. Nah, maka yang paling terpenting, ayo jaga hati kita. Makanya kan sering tuh Agim ngomong jagalah hati ya. Itu hati bahaya. Makanya pernah saya katakan juga, hidup ini kita awali dengan memperbaiki pikiran kita, memperbaiki lisan kita, memperbaiki daripada lisan, hati, dan pikiran. 3 itu, insya Allah kita nggak jauh kok dari bisikan setan, nggak jauh. Setan itu bisa menyerupa, mungkin berbentuk orang tua kita, mungkin berbentuk anak kita atau saudara kita ataupun siapa, karena nggak ada yang tahu. Maka yang paling terpenting silakanlah menceritakan kebaikan ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita, ceritakan, tapi jangan ada kesombongan dan tidak meremehkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Gitu jawaban saya. Semoga terbantu ya untuk mitra jaman siaran tadi bertanya ya perihal ketakutannya ya, takut dikira sombong sama tetangganya Pak Ustadz. Benar, ngeri. Kadang pandangan orang kan berbeda-beda ya. Itu Kak Devina, kita kayaknya udah lempeng banget nih. Itu cara yakininnya tuh gimana sih Pak Ya Ustadz? udah jalanin aja dengan keyakinan. Berarti kita harus terima. Misalkan lu ini iya maafin. Udah kalau kita niatnya baik dan pengen buktiin baik, pasti kita tenang-tenang aja, santai aja. Berarti kalau misalnya emang kita niat baik, kita udah nggak mikirin hal-hal ketakutan itu lagi. Jangan pakai merasa, gue udah baik ya. Jangan kepancing berarti kita. Udah tenang aja.
bahasa Kak Devina lagi jajan, lagi minum es, terus ada orang ngatain lu sombong banget lu. Ya udah bilang aja, sombongnya di mana? Ah lu sombong, ya udah diemin aja kan, nggak ada klarifikasi, santai aja Kak Devina, kalau perlu esnya nambah. Oke Pak Ustadz, semoga terjawab ya untuk Mitra Zaman Siar perihal mobil yang tadi ya. Tetangganya julid amat ya Pak Ustadz ya Allah. Kayaknya semua tetangga pada sama ya Pak Ustadz ya. Di mana-mana juga pada julid ya. Tapi insya Allah kalau tetangga yang apa namanya tangganya Kak Claudia enggak deh. Karena kan di sini ngekos. Oh. Jadi nggak ada yang nurunin mobil di kosan. Betul dari atas kan bisa Pak Ustadz. Oh, kayak helikopter ya. Iya. Oke Pak Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Hadir lagi ya dari salah seorang hamba Allah nih Pak Ustadz. Mau bertanya nih Pak Ustadz, perihal penyakit ain katanya. Itu beneran ada nggak sih Pak Ustadz? Apalagi kayak misalkan kita yang suka pamer wajah di sosial media, besoknya langsung ada masalah itu di wajah. Nah itu gimana nih Pak Ustadz? Baik, penyakit ain itu ada. Ya, penyakit ain itu kenapa ain? Ain kan artinya mata. Ya, tapi yang jahat sebenarnya bukan mata Kak Devina. Lisan sama hati kita. Pola pikir walaupun lisan kita diem, hati kita diem, pola pikir kan ngomong juga. Pernah nggak kita ngebayangin sesuatu? Pernah. Nah, itu namanya komunikasinya pikiran. Contoh Kak Devina besok mau bikin nama konten apa ya? Itu kan pikiran, cuman lisan diem, hati diem. Nah, pikiran yang berimajinasi atau bergerak. Nah, mata kita ngelihat nih, wow, cewek cantik nih. Makanya saya anjurkan para wanita, tapi jangan kesinggung ya Kak Claudia, Kak Devina. Kita itu ada kebutuhan. Kebutuhan kita adalah penghibur, bukan penghibur negatif ya, tapi penghibur positif. Misalkan posting di media sosial, pertama niatin, ya Allah, saya bukan pengen pamer, saya jauhkan saya dari kezaliman, daripada fitnah ataupun siksa dunia yang tidak baik. Sebelum posting ya, niatin dulu. Yang kedua, sampai kapan kita posting foto kita? Jangankan wanita yang sudah nikah, yang belum nikah, yang sudah nikah aja bahaya. Karena setan itu bisa menyerupak, bisa melihat kepada siapapun, dan yang ngelihat itu kadang-kadang nggak punya iman. Ya Allah, nggak ada ya Allahnya, ini orang cakep banget sih, pasti operasi plastik nih. Nah itu kan kalimat yang jelek. Iya. Ataupun begini, ih cakep banget ini orang, pasti makeup bukan murni. Julid banget gitu. Benar. Seharusnya ketika melihat orang yang cantik ataupun tampan begini aja, subhanallah, cantik ya, tampan ya, udah jangan make dikritik ya. Kayaknya pakai efek nih kadang-kadang. Aduh, terlalu dalam untuk ngurusin orang gitu loh. Betul. Jadi udah cukup, subhanallah. Saya jujur melihat kadang-kadang kan scroll di TikTok, ada yang cewek cakep, ada yang nenek-nenek gitu, macam-macam lah namanya scroll kan. Ya udah saya bilang subhanallah, ataupun ya Allah, cantik nih orang. Tapi jangan terlalu dalam, satu bisa menjelekin dia, satu setan masuk untuk memberikan kesesatan kepada siapapun. Oh, cari ini, dikepoin nomor HP-nya, ditanyain, wah ribet gitu. Ternyata bini orang, bahaya kan? Gak usah bini orang lah, cewek orang single tapi sudah nikah, ini bahaya dong, mencari keributan baru. Ya cukup. Makanya saya bilang penyakit ain itu dari mata. Nah, yang salah sebenarnya bukan mata, tapi dari pikiran kita, lisan kita, ataupun hati kita. Makanya kalau kita ngeliatin apapun, tambahin pakai kalimat hasanah dengan kalimat yang baik. Contohnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ataupun kita ngeliatin orang yang jelek lah gitu ya, ataupun tidak lazim gitu ya, kita astagfirullah, gitu lebih baik daripada begitu. Lebih baik astagfirullahaladzim, ya Allah. Misalnya kita merinding nih, aduh kok orang bisa begini, jangan gitu doang, astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu, kemudian gitu aja. Takutnya apa? Berbalik kepada kita Kak Devina. Karena penyakit ain itu misalkan Kak Devina posting fotonya, bukan hanya Kak Devina yang kena ain, tapi juga orang yang ngatain. Karena apa? Penyakit ain itu ada kalimat yang tidak baik, sehingga menghantarkan kalimat itu kepada orang tersebut. Ya. Terus sama aja ini seakan-akan sumpah atau doa. Namanya sumpah atau doa itu seperti kita bercermin.
Kita bercermin kan nggak mungkin yang dicermin itu yang kita benerin, sebenarnya kita nih yang kita benerin. Nah kalau kita bilang wah jelek banget nih, kita yang kena juga. Berbalik. Makanya kalau Kak Devina, Kak Claudia ataupun penyiar radio Gangga posting aja, tapi niatin ya Allah jauhkan dari orang zalim, jauhkan dari penyakit yang tidak baik. Udah gitu aja udah niatin. Karena kita kebutuhan. Kita bukan maaf, mitra penyiar di sini bukan gaya-gayaan, tapi memang SOP-nya. Kayak di PT-PT aja maksudnya, Iya, ada SOP. kita juga punya SOP, begitu kan Devina. Oke, wah terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya ya. Semoga terbantu untuk mitra yang bertanya perihal penyakit AIN yang memang benar-benar ada ya Ada. mitra. Jadi harus hati-hati juga nih buat mitra yang sering ngatain orang atau ngomong gak enak ya soal Iya. orang ya, karena bisa berbalik juga nih. Jangan asbun. Asbun, Iya, oke. asal bunyi. Asal bunyi apa maksudnya nih Pak Ustadz? Apa ngomongnya enak Oh. itu orang gitu. Udah lebih baik kalimatin yang baik aja. Betul ya. Oke Pak Ustadz, ada satu lagi nih pertanyaan dari Mitra Sudirman Siar mengenai tema kita hari ini ya, yang jangan sombong nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ingin izin bertanya Pak Ustadz, gimana sih cara menghindari sombong lisan, takut keceplosan? Karena biasanya saya suka keceplosan Pak Ustadz katanya. Baik. Biasakan lisan kita biasakan berucap yang baik. Ya. Saya belum masuk ke kalimat hasanah kayak tadi sebenarnya subhanallah kita rutinin tuh. Belum ke situ dulu. Minimal tuh zikir itu luas. Zikir itu kan menyebut artinya. Ya, zikir itu ingat atau menyebut ataupun bahasanya membiasakan lisan. Zikir itu ada yang jelek. Oh, seperti apa itu Pak Ustadz? Contoh, orang jelek banget, sering banget gitu tuh. Orang jelek banget. Najis banget. Amit begitu tuh. Itu zikir juga menyebut soalnya. Nah, tapi yang disarankan oleh agama Islam, zikir yang baik itu zikrullah, berzikir kepada Allah. Kalau berzikir sama Allah itu nggak boleh yang jelek. Ya, minim begini Kak Devina. Tadi kita ulang aja ya, jawabannya hampir sama nih. Ya Allah itu orang cantik banget ya. Ataupun ya Allah itu orang jelek. Aneh ya gitu. Tapi ada ya Allahnya, tapi jangan menghakimi terus, jangan berlanjutan. Karena tadi saya bilang kalau berlanjutan berarti masuk banget ngurusin orang. Jadi biasain kita kalau ngelihat orang atau membicarakan orang yang baik-baik aja. Biasakan. Takutnya kita mati itu kan tergantung kebiasaan. Kalau Kak Devina, kalau kita biasanya julid lah gitu ya. Julid sama orang takutnya mati Pak. Kurang ajar lu Pak, mati. Pas lagi ngejulit ya Pak Nah, Ustadz. lagi ngejulit. Agak serem ya, kayak azab ya berarti. Itu bisa. Bisa. Makanya maaf. Kita kan tahu banget nih kadar iman kita ya. Makanya saya bilang selalu ya ayo kita biasain doa lah sama Allah. Ya Allah nih saya banyak banget kekurangan ya Allah gitu ya. Bantulah gitu, bantu rapihin ya Allah lisan saya, pikiran saya dan gitu ya. Kita minta sama Allah terus. Terus yang kedua, kita biasain, kita rubah dikit-dikit. Ya, kita rubah dikit-dikit ya Allah. Itu orang kok cakep ya gitu, padahal jelek gitu ya. Itu orang cakep ya gitu. Orang baik ya gitu. Jadi kita biasain begitu. Ditambahin dengan kalimat hasanah. Itulah yang bisa memperbaiki lisan kita. Karena saya pernah ketemu ibu-ibu tuh latahnya jelek ya. Terus ada saudaranya lah, adenya bilang Ustadz tolongin empok saya emang apa dia latah. Nah kalau punya latah saya nggak bisa ngobatin, dia bilang gitu ya. Terus saya minta punya saran, gini aja deh Pok, bilangin empoknya, tapi empok juga bantu kalau ada orang godain, latahin, udahlah stop. Karena takutnya ketika dia latah, dia ngucapnya tidak baik, jadi kebiasaan ataupun itu akhir hidupnya gitu ya. Maaf gitu ya, monyet lu gitu kan ya. Udah kebiasaan jelek-jelek semua. Nah yang kedua, coba sebelum tidur, bangun tidur, kata saya cukup baca sholawat 10 kali. Mau tidur, bangun tidur 10 kali. Dan percaya atau tidak Kak Devina, itu jadi obat malah, nggak latah lagi sekarang. Padahal saya cuma berpikir begini, ini nyari obatnya begini, ya Allah, saya yakin siapa orang yang mengucapkan sholawat banyak pertolongan. Nih kita masukin dikit, kenapa saya ngasih sholawat? Satu, siapa orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sehari ini sebanyak 10 kali, malaikat Jibril bicara, nanti di yaumil akhir ketika lewati jembatan Shirathul Mustaqim, malaikat Jibril tuh bantu tuh pegang tangannya tuh.
Ya Rasulullah, siapa orang yang membaca salawat sehari banyaknya 10 kali, nanti ketika lewati jembatan Shiratal Mustaqim, tangannya akan aku pegang. Aku dampingi dia dan melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu secepat kilat. Cus. Jadi mudah gitu ya. Ada pertolongan. Yang kedua, ini beberapa malaikat berbicara kepada Nabi Muhammad. Yang kedua atau yang terakhir saya jawab dengan salawat ini. Malaikat Israel. Ya, malaikat Israel itu komunikasi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang yang baca salawat sehari sebanyak 10 kali, nanti ketika ajalnya terakhirnya itu, ajalnya datang, maka akan aku cabut nyawanya seperti mencabut nyawanya para nabi dan para rasul. Perumpamaannya bagaimana? Kak Devina tahu tepung? Tahu. Nah, di tengah tepung ada rambut tuh satu, ditarik tuh. Kira-kira ribet nggak? Enggak sih, langsung narik. Halus ya? Kasar nggak tuh? Enggak, malah set, udah gitu. Maksudnya gini loh, nggak ada beban. Amit-amit ya, jangan sampai kita ya. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Takutnya ketika kita mati, gitu, apa yang melotot, apa kan gitu ya. Nah, tapi kalau mencabut nyawanya seperti mencabut nyawanya para nabi dan para rasul, itu kayak kita tidur pulas, udah. Terus malah indah gitu, yang di Allah menghantarkan penglihatan kita setelah kita kematian itu melihat alam surga. Nah, sampai nggak indah, kita ngeliat mall aja udah seneng banget, megang duit 10 juta. Kita masuk mall, indah kan? Nah, lebih indah dari itu Kak Devina. Masya Allah. Begitu Kak. Oke, baik. Wah, terima kasih Pak Ustadz atas 3 jawaban dari 3 pertanyaan yang ditanya oleh Mitra Sejaman Siar ya. Berhubung sekarang sudah jam 18.33 Pak Ustadz, yang dimana kita sudah harus mengakhiri ya segmen mengaji kita dengan tema jangan sombong ya Mitra. Pokoknya jangan sombong dimanapun berada, atau pada saat kedudukannya lagi naik juga jangan sombong. Pokoknya ya Mitra, tetap ingat karena di atas langit masih ada langit lagi. Betul. Oke Pak Ustadz, boleh langsung silakan dibacakan doa penutup untuk kegiatan segmen mengaji pada hari ini. Mitra, teruslah kita mohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya doa, kita punya kalam. Doa itu baik, doa itu secara syarat dan rukun, ataupun doa yang kita bisa. Misalkan contoh, ya Allah, bantu lisan saya, ataupun bantu diri saya jaga kezaliman jagalah perbuatan zalim, jauhkanlah dari kezaliman dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kita tidak luput daripada salah dan dosa. Yang kedua, kita tidak luput daripada kekurangan. Kita lemah, yang kuat Allah, yang hebat Allah, dan semua atas kehendak Allah. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa itu, kita diberikan kekuatan oleh Allah menjadi orang baik, dunianya baik, akhiratnya baik, mati kita juga baik. Nah, siapa yang gak mau? Semua orang saya yakin mau. Maka kuncinya banyakin berharap kepada Allah, nanti biar Allah yang bimbing kita untuk misalkan malas sholat nih, belum sholat nih ya, udah minta aja dulu, nanti juga dibimbing sama Allah. Digerakin hatinya, kerajinannya dan lain sebagainya. Nah, makanya jangan lepas minimal sehari bermunajat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.